Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan di pagi hari ini. Apa kabar? Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dalam doa pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelindungan Tuhan. Tuhan yang menjagai dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Kami tahu Tuhan punya maksud-maksud yang baik dalam hati kami. Untuk itu Tuhan beracarlah seluas-luasnya dalam hati kami, dalam roh kami, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di hari ini. Dan mengisi hari-hari ini Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan renungan singkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sukses karena musuh. Sukses karena musuh. Itu judul kita. Landasan firman Tuhan diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam pada kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita akan buka lagi dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia membuat rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang bersandar kepadanya. Kalau memang demikian, mengapa ada orang yang benci pada orang lain? Mengapa ada orang yang iri hati terhadap kita? Bahkan ada yang ingin menjatuhkan kita dan berbagai macam strategi lain. Mengapa ada rekan kerja yang memusuhi dan tidak senang melihat kemajuan kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa saja memakai musuh-musuh itu untuk membuat kita mencapai sukses yang telah Dia sediakan. Contohnya Yusuf dimusuhi dan dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sebuah sumur tua di Dotan. Hanya karena mereka iri hati setelah Yusuf menceritakan mimpi yang datang dari Tuhan. Iri hati membuat kakak-kakaknya bertekad membinasakan Yusuf. Apakah Tuhan meninggalkan Yusuf sendirian di sumur tua itu? Tidak. Dia ada di sana menjaga rancangannya terhadap Yusuf. Setelah sumur Dotan, Yusuf naik ke anak tangga sukses di rumah Potifar, kepala penjara. Sampai akhirnya di penjara, ia pun mencapai sukses menuju istana Firaun. Sumur Dotan bisa menjadi alat bagi iblis untuk menggagalkan kita mempercayai rencana Tuhan yang baik. Tetapi jika hati kita memberi respon seperti Yusuf yang percaya pada rancangan Tuhan, maka kita akan keluar dari sumur Dotan itu
dengan mental seorang pemenang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 4 sikap yang harus kita pegang jika kita ingin keluar sebagai pemenang dari sumur dotan itu, yaitu cepat melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Musuh itu memang sudah menyakiti kita, tetapi akan lebih menyakitkan bila kita mengenggam rasa sakit itu dan menghidupinya setiap hari dalam hati kita. Lepaskan rasa sakit itu dengan cara mengampuni. Kedua, tetap tegar dan ingat selalu pegang janji Tuhan yang sempurna itu. Perlihatkan ketegaran, keteguhan di hadapan orang yang membenci kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran bagi kita. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Yang ketiga, selalu bersukacita dan bersyukur. Mudah untuk bersukacita dalam keadaan yang nyaman. Tetapi sukacita sejati nyata ketika kita tetap bersukacita dalam keadaan yang buruk sekalipun. Banyak orang menjadi kecewa di tengah masalah yang tidak baik. Tetapi hal itu akan membuat menjadi lebih baik dan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Yang keempat, bertekad tidak menyerah. Jangan putus asa. Situasi buruk bukan berarti mimpi dan janji-janji Tuhan batal terjadi dalam hidup kita. Bukan, no. Karena itu jangan putus asa, apalagi memutuskan untuk berhenti atau mundur. Percayalah bahwa musuh atau penghalang yang ada di perjalanan hidup kita bisa Tuhan jadikan menjadi alat untuk mencapai sukses kita. Peganglah janji bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah memberi hari depan yang penuh pengharapan. Mari kita lakukan keempat ini dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesulitan yang hadir dalam hidupku, yang justru mengantarku melangkah maju bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Amin. Kualitas seorang pemenang terbentuk dan terbukti pada saat ia diproses di dapur kesukaran. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.